terkait kawasan kumuh ini dalam penanganannya ada 3 kewenangan. Oke. Yaitu kewenangan di mana di bawah 10 hektar itu adalah kewenangan anggaran APBD pemerintah Kota Bogor. Sedangkan kewenangan antara 10 sampai 15 hektar itu adalah kewenangan dari provinsi. Oke. Sedangkan di atas 15 hektar itu adalah kewenangan anggaran pusat. Untuk itu kami mencoba karena banyak kawasan kumuh ini berada di lokasi di bawah 10 hektar. Jadi Kota Bogor ini membuat suatu program penanganan kumuh, yaitu yang dinamakan Gerobak Sai Pisan. Gerobak Sai Pisan. Gerakan Bogor Bebas Kumuh, strategi akselerasi pemukiman sehat, indah, aman, dan sehat. Bicara Bogorians, kita tahun sudah berganti, kita sudah di 2025. Pemerintahan juga pusat sudah berganti dan pemerintahan di Bogor sebentar lagi akan berganti begitu. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa sih pembangunan di 2025, terutama soal hari ini kita bicara masalah permukiman. Nah, saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Ini saya harus baca namanya, takut salah nih. Ibu Raden Roro Yuniarti Estiningsih. Betul ya? Betul. Bu Esti ya, panggilannya Siap. begitu ya Bu. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Semangat ya Bu. Semangat. Mantap. Bu Esti, Ya. saya pengen tanya dulu. Ini kan kita di pemerintahan pusat, di kabinetnya Pak Prabowo Gibran, sudah ada kementerian baru ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan pemukiman. Kawasan Pemukiman ya. Nah, itu nomenklaturnya itu ke bawah bagaimana Bun? Ada ininya nggak? Ada kemana, kaitannya kemana di daerah? Ya, terima kasih Kang Disi bahwa karena sudah ada kemarin waktu tahun yang lalu 2024 itu kami masih menginduk pada Kementerian PUPR. PUPR kan ya? Ya, Dirjen Perumahan. Iya. Namun karena sekarang sudah ada Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sehingga kita menginduk kepada kementerian tersebut. Oke. Dan nomenklatur daripada Kita berganti nggak Bu di daerah? Enggak ya? sepertinya enggak. Kita hanya menyesuaikan aja tingkat kementeriannya. Yang tadinya oleh Kementerian PUPR, sekarang Perumahan Pemukiman. Oke. Kementeriannya. Dan sudah ada program-program yang ini Bun dari pusat gitu ke daerah. Di daerah harus ngapain nih di 2025? Sebetulnya kalau untuk aturan masih mengacu pada Kementerian PUPR. Nah, kalau di kami di sini ada bidang PKP ini, dan nanti untuk mengacu ke depan terkait dengan kementerian PKP itu kan bidang perumahan kawasan pemukiman. Dan kita mengacu kepada arahan Bapak Menteri yang nanti rencana yang akan ada program 3 juta rumah. Nah itu saya pengen naik ke situ tuh. Nanti kita akan masuk ke situ juga. Iya, kita akan menunggu bagaimana nanti arahan daripada kementerian tersebut terkait dengan 3 juta rumah tersebut. Arahannya seperti apa? Karena perlu kami sampaikan juga tahun-tahun sebelumnya juga kita sudah menangani terkait perumahan dan pemukiman. Karena dengan luasan Kota Bogor yang berjumlah kurang lebih luasannya ini 11,138,422 hektar ini, hampir 45,1% itu kondisinya ya? perumahan dan pemukiman. Oke. Dan untuk perumahan sendiri itu kurang lebih sekitar untuk pemukiman 3.605 hektar. Oke. Dan untuk perumahan itu 1,417 hektar. Tapi memang ini kan kalau untuk pemukiman itu perumahan yang tidak teratur. Kalau perumahan itu adalah perumahan yang teratur seperti di perumahan-perumahan seperti di Rancamaya. Yang dibangun pengembang begitu ya, developer begitu. Betul. Sedangkan kalau untuk pemukiman yang luasannya adalah yang memang berada di lingkungan masyarakat yang memang tidak teratur atau yang disebut dengan pemukiman swadaya. Iya.
Dan pemukiman swadaya ini juga terbagi. Ada pemukiman kumuh yang memang dinyatakan pemukiman kumuh dan tidak dinyatakan pemukiman tidak kumuh. Dan cukup prihatin juga Kota Bogor ini yang masih ada Istana Bogor yang begitu megahnya, masih ada ya 103 titik. 103 titik. 3 titik permukiman kumuh yang ada di Kota Bogor. Ya, Bu Esti, saya nanti ke situ. Tapi saya mau tanya dulu masih di program dari Kementerian Perumahan tadi ya. Kan akan ada sedang mencanakan program 3 juta rumah. Nanti Kota Bogor kira-kira kebagian nggak itu, Bu Esti? Insya Allah kebagian, kurang lebih sekitar 1 juta di kota, 1 juta informasi dari kemarin arahan Pak Menteri, 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir. Tapi kita lahan masih ada di Kota Bogor. Misalkan perumahan baru masih ada ya? Masih bisa ya? Masih. Di diskotik di sisi kota Saati. Oh siap di sisi kota. Kalau di Bu Esti sendiri apakah sudah terbayang nanti perumahannya? Ini perumahan yang vertikal atau nanti ada seperti rumah susun gitu? Kami belum dapat arahan. Belum ada yang situ ya bayangannya ya? Cuman ini sudah digaungkan dari kementerian bahwa kita siap-siap untuk menerima program tersebut nantinya dan bersinergis dengan kementerian. Nah, Kota Bogor siap, Bu Esti ya? Siap untuk kesejahteraan masyarakat siap. Saya kembali ke tadi tuh permukiman kumuh. Di tahun kemarin kami Radar Bogor juga bantu mengawal Bu Esti nih. Kita menata kawasan kumuh begitu. Bu Esti, kondisinya sekarang seperti apa sih kawasan kumuh di Kota Bogor? Tadi sudah di-mention sedikit 103 titik. 103 titik 103 ini titik. dalam arti apa? Titik per RW begitu? Iya. Masih ada 100. Masih ada 103 titik. Tapi juga ini terkait kawasan kumuh ini dalam penanganannya ada 3 kewenangan. Yaitu kewenangan di mana di bawah 10 hektar itu adalah kewenangan anggaran APBD pemerintah Kota Bogor. Sedangkan kewenangan antara 10 sampai 15 hektar itu adalah kewenangan dari provinsi. Sedangkan di atas 15 hektar itu adalah kewenangan anggaran pusat. Untuk itu kami mencoba karena banyak kawasan kumuh ini berada di lokasi di bawah 10 hektar. Jadi Kota Bogor ini membuat suatu program penanganan kumuh, yaitu yang dinamakan Gerobak Sai Pisan. Gerakan Bogor Bebas Kumuh, strategi akselerasi pemukiman sehat, indah, aman, dan sehat. Yang 110 itu kondisinya saat ini masih kumuh. 103. 103 itu masih kumuh ya? Masih kumuh, tapi ini sudah berkurang 1, yaitu yang ada di kemarin RW 2 Kampung Mantarena, Kelurahan Panaragan. Di Panaragan ya? Ya. Dan untuk 2025 kita akan penanganan yaitu 3 APBD, penanganan melalui program Gerobak Sai Pisan, dan yang dibantu oleh provinsi 1 yaitu ada di Kelurahan Pasir Jaya. Itu. Dan yang dibantu provinsi ini luasannya itu ada 3 RW kalau tidak salah. Kalau yang di 3 kelurahan yang APBD itu masih ada di Cibulu, di Cibogor, 1 lagi Harjasari. Selatan ya, Bogor Selatan ya. Bu Esti tadi dari 103 itu kita mulai di 2024 berarti ya, tahun kemarin ya? Pada waktu kemarin pilot project dan penanganan terkait dengan kumuh ini tidak seperti penanganan di tahun-tahun 2003. Karena 2024 ini penanganan kumuh kita ada yang tadinya tidak mengedepankan suatu akses kolaborasi, sekarang ini mengedepankan akses kolaborasi. Yaitu di sana ada pentahelix, ada perguruan tinggi, media massa, dan ada lagi para pengusaha swasta, dan kami juga melibatkan karena kami berdekat dengan pengembang ya, kita agar pengembang ini dapat membantu CSR-nya untuk kawasan-kawasan kumuh. Terus lagi juga ada 8 SKPD yang berkolaborasi terhadap program Gerobak Sai Pisan ini. Karena di mana di kawasan kumuh itu
itu sangat rentan dengan kemiskinan ekstrim. Ya, ya. Ya, sehingga dengan adanya 18 SKPD yang berkolaborasi dalam program penanganan kumuh, insya Allah nanti terkait dengan kemiskinan ekstrim ini dapat tertangani melalui SKPD yang berkolaborasi dengan program Gerobak Sayur Pisang. Dan ini juga ending daripada kawasan kumuh ini adalah terkait dengan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan sosial ini bagaimana menciptakan masyarakat ini berdaya melalui tadi pemberdayaan ekonomi, sehingga pencegahan kumuh ini dapat diminimalisir khususnya terhadap warga sekitar. Karena dengan mereka membuka suatu pemberdayaan ekonomi, usaha, mereka memiliki suatu tanggung jawab. Lokasinya harus bersih, indah, dan nyaman. Iya, iya, iya. Bu Esti, saya itu tadi di kolaborasi itu, tapi tetap Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai lokomotif begitu ya. Iya. Saya pengen bedah dulu nih, apa sih yang disebut dengan permukiman kumuh? Kapan dikatakan kumuh gitu, Bu Esti? Iya. Permukiman kumuh itu adalah suatu permukiman yang ada penurunan terkait dengan kualitas lingkungan maupun kualitas huniannya. Oke, fisik bangunan begitu ya, rumah begitu. Betul, dan lingkungan dan bangunannya. Oke. So, makanya di sana di dalam kumuh itu ada 7 indikator. Di sana ada 7 indikator, ada bangunan gedung atau RTLH, rumah tidak layak huni. Di sana ada drainase, jalan, terus ada lagi penanganan persampahan. Terus lagi ada proteksi kebakaran, air bersih, sanitasi, dan sekarang ini plus RTH. Oke, ruang terbuka hijau. Oke. Jadi lokasi-lokasi misalnya kebanyakan pemukiman kumuh ini kan banyak tumbuh di tepi sungai. Nah, bagaimana tepi sungai itu supaya tidak ada bangunan? Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat di tepi sungai itu tidak membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya. Bagaimana tepi sungai ini kalau memang pemetaannya menjadi suatu potensi yang memang bisa endingnya menjadi suatu tadi pemberdayaan ekonomi, pariwisataan, bagaimana bisa memaksimalkan terkait potensi ini. Ya, artinya kalau melihat indikator itu tadi, ya masih banyak betul Ibu ya di Kota Bogor ya, ada 103 titik ya. Ya, ini PR kita bersama dan mudah-mudahan kami ingin, karena ini program Gerobak Sayur Pisang ini kebetulan program ini yang kita uji cobakan di tahun 2024, alhamdulillah mendapat apresiasi terbaik 1 untuk tingkat pendidikan nasional di PKN 2 pada waktu itu, dan kita memberikan suatu standarisasi program ini bahwa bagaimanapun terkait dengan penanganan kumuh itu sudah ada standarisasi di dalamnya penanganan tersebut, karena di sana ada SK kolaborasinya ada, perwalinya ada, juknisnya bagaimana penanganan terkait dengan kumuh melalui Gerobak Sayur Pisang itu ada semua di sana. Bahkan lagunya pun kita juga punya. Lagu? Iya, Gerobak Sayur Pisang untuk memotivasi masyarakat ini ada agar pada waktu pada waktu nanti mereka kerja bakti bersama-sama ini bisa digaungkan untuk menambah motivasi warga masyarakat. Ya, sedih sepenggal Gerobak Sayur Pisang untuk basmi kumuh perkotaan. Mantap. Seperti itu. Mantap. Bu Esti, tadi saya pengen sedikit lagi membedah. Ketika satu kawasan kumuh, kita ambil contoh yang Panaragan di Bu ya, yang Kampung Makarena. Mantarena, maaf, Makarena. Dan di Mantarena itu terkenal dengan warung kereknya. Oh iya, saya udah pernah ngerasain Bu. Mie-nya enak, mantap. Murah ya harganya. Murah, enak lagi. Apa yang pertama dilakukan Perumkim gitu ketika kita sudah mendeteksi di sini ada permukiman kumuh, yang pertama dilakukan apa? Membedah rumahnya begitu? Yang pertama adalah melaksanakan pemetaan, kunjungan, pemetaan, dan mengumpulkan dan diajak dengan lurah, RT, RW. Setelah itu mengumpulkan warga masyarakat ini dilakukan FGD. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk masyarakat ini di sana? Oh, di sana permasalahannya tidak ada terkait dengan sosialisasi terkait dengan sanitasi.
Nah, kita nanti pada waktu FGD itu untuk menentukan suatu perencanaan. Oke. Kebutuhannya itu apa saja. Sanitasi tidak ada. Nah, kita tadi kolaborasi dengan dinas yang mengerjakan sanitasi seperti PUPR, memberikan sosialisasi. Oh, terkait persampahan. Nah, persampahan ya, tentunya juga ada di LH. Yeah. Jadi kita berpetokan pada terkait perencanaan itu ada masuk dalam 7 indikator terlebih dahulu. Setelah perencanaan ini masuk, otomatis nanti kita akan membreakdown lagi. Apa sih selain ini yang diperlukan di sini? Oh, ternyata diperlukan karena ini banyak warga pendatang, diperlukan Dukcapil. Yeah. Nah, nanti Dukcapil memberikan sosialisasi. Ya. Okay. Jadi dinas-dinas ini memberikan penguatan-penguatan terkait dengan regulasi dan juga harus bagaimana sih sebagai warga masyarakat di pemukiman tersebut menuju pada arah yang lebih baik. Oke. Artinya semua indikator tadi ada 7 ya kalau nggak salah? Ada 7. Itu harus terpenuhi begitu ya Bu Esti ya? Harus terpenuhi. Oke. Minimal kita bekerja dalam 7 indikator tersebut. Setelah itu melakukan pengembangan-pengembangan yang lain tadi yang berending pada pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Oke, Bu, kemudian kayak rumah yang di kawasan kumuh itu, katakan dia masuk dalam RTLH gitu, rumah yang tidak layak huni, gentengnya bocor, hampir rubuh dan lain-lain. Itu kemudian dibiayai untuk diperbaiki begitu, Bu? Jadi kita cek, kalau memang yang bersangkutan masuk dalam anggaran di APBD, bantuan APBD, melalui masuk dalam aplikasi Sahabat, terus sudah masuk dalam bantuan pemerintah Kota Bogor. Nah, kita akan bantu. Namun seandainya tidak masuk dalam anggaran APBD dan dinyatakan memang tidak bisa masuk karena alas haknya dan sebagainya, tadi pendampingan, kolaborasi dengan para CSR. Dan alhamdulillah di Panaragan ini kita mendapatkan bantuan CSR sekitar 44 juta untuk 4 unit rumah. Oke, itu diperbaiki, Bu. Iya, diperbaiki. Termasuk ketika tidak ada MCK kan kalau nggak salah Kota Bogor masih banyak yang BAB sembarangan, Bu. Di sana juga ada dari CSR. Kalau memang tidak ada kegiatan ataupun program dari dinas terkait seperti di PUPR atau di dinas kesehatan gitu. Nah, disitulah kewajiban kita adalah mencarikan CSR. Minimal mau besar kecilnya walaupun belum keseluruhan, tapi kita sudah mencoba pelaku usaha ini bisa memberikan suatu kontribusi. Ikut andil dalam program penanganan kumuh seperti Spiteng komunal atau Spiteng individu dan sebagainya. Oke, Bu, yang tadi di Panaragan Mantarena, artinya Mantarena saat ini di satu RW itu sudah sudah terpenuhi, semua indikatornya itu sudah terpenuhi, Bu? Terpenuhi walaupun belum seluruhnya. Oke. Ya. Dan termasuk air bersih itu ada kami hubungkan dengan PDAM. Kebetulan di sana ada CSR juga dari PDAM yang terkait dengan pemasangan gratis. Oke. Karena tadi ada satu poin yang sangat-sangat menarik ini untuk untuk kawasan permukiman. Akses atau ini, Bu, untuk pemadam. Pemadam kebakaran. Artinya ada hidran begitu. Kita menyediakan hidran ini memang menjadi salah satu indikator dalam penanganan kumuh. Namun hidran ini kan harus diusulkan melalui anggaran. Nah, kalau untuk CSR kan terlalu besar hidran ini. Jadi kami juga menghimbau kepada kepada Lurah, kepada para ketua RW, coba kalau untuk musrembang jangan diusulkan bantuan fisik saja, tapi hidran untuk dimasukkan ke dalam salah satu terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mencegah proteksi kebakaran. Menarik sekali, Bu. Ya. Karena ya memang potensi-potensi kebakaran di kawasan padat apalagi, Bu ya. Itu kita baru saja disajikan dengan berita-berita kebakaran di Jakarta, di mana parah kan, Bu. Jadi ketika di permukiman padat disediakan hidran itu sangat-sangat. Dan di lokasi pemukiman kumuh ini kami sudah sekaligus juga pemetaan terkait dengan titik mata air. Ya, jadi seandainya nanti ada kebakaran atau apa, itu titik mata air itu
yang dengan BPBD bekerja sama dengan kolaborasinya itu bisa nanti penjangkauan terkait dengan mata air yang ada di lokasi tersebut. Seandainya memang belum ada hidran. Makanya kami berharap para di kewilayahan ini agar juga mengusulkan terkait dengan pengadaan hidran. Ataupun mungkin ada bisa juga pompa apung nantinya. Seperti karena di sana dari ada sungai Bu ya. Menarik. Iya. Gitu. Bu Esti, di 2025 program ini akan seperti apa? Program ini akan kita laksanakan di program Gerobak Saya Pisan ini ada di 3 kelurahan yang tadi saya sampaikan untuk bantuan APBD, untuk anggaran APBD dan 1 wilayah Kelurahan Pasir Jaya yaitu yang terdiri dari 3 RW itu bantuan dari provinsi. Dan diharapkan dengan kita memiliki program andalan penanganan kumuh Gerobak Saya Pisan ini mudah-mudahan pusat dapat melirik nih kementerian dengan Bogor, dengan indahnya, dengan Istana Bogornya, karena mungkin keterbatasan anggaran bisa diberikan bantuan sinergitas terkait dengan program penanganan kumuh. Misalnya di kita baru mampu 3 atau 4 gitu. Yang tahun depan mungkin kita 3 untuk 3 kelurahan yang dari APBD mungkin pusat bisa menggelontorkan 10. Jadi kita cepat. Jadi dari 103 itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin yang tadinya 15 tahun, 10 tahun udah selesai. Karena mungkin kalau ke sini bisa dilihat dari Pak Menteri, wah langsung kunjungan ke Kota Bogor, melihat kondisinya memang programnya keren untuk Gerobak Saya Pisan. Ya sudah dihabisin aja ada penanganan kumuh langsung, sekalian habisin. Harapan seperti itu, tapi kan kita tidak tahu lah. Karena ini program kan berjalan terus dan kita selalu harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Iya. Boleh disebut Bu Esti tadi daerah mana yang akan kita garap di itu yang pertama Harjasari, Cibuluh dan Cibogor. Itu yang kita ya? APBD Kota, Pemkot ya. Baik Bu Esti, dari 7 poin tadi kan kita tadi sudah bicara fisik. Kemudian yang non fisik Bu, seperti pemberdayaan ekonomi, kemudian kesehatannya itu seperti apa dalam program ini? Untuk pemberdayaan ekonomi, memang kita awal waktu itu menggali potensi masyarakat menjadi calon UMKM. Calon UMKM. Menarik. Dari 220 rumah tinggal ataupun KK, itu kita hanya mendapatkan 42. Yang mau gitu ya? Yang siap untuk menjadi UMKM. Nah, disitulah kami menginventarisir untuk dari 42 itu kami ingin mencoba karena kita kan belum tahu nih olahan mereka itu apa saja. Akhirnya saya menyampaikan, coba ibu-ibu tolong ataupun bapak-bapak juga ada gitu, untuk membuat makanan yang menurut keluarga enak dan menurut tetangga enak. Nah, awal secara pribadi saya memodalkan nggak cukup besar sih. 1 kakak kita berikan 50.000. 50.000? Iya, tapi mereka mencoba membuat makanan olahan mereka sendiri. Saya sampaikan nggak usah banyak-banyak. Saya ingin melihat olahan tersebut gitu. Nah, setelah itu, ternyata mereka pada enak, nah kita carikan CSR. Kita carikan CSR dan alhamdulillah kita kerjasama dengan PDAM dan Basnas. 1 calon UMKM mendapatkan bantuan 200.000. Lumayan. Apa tuh Bu kalau boleh tahu Bu? Bentuk UMKM-nya apa? Macam-macam. Ada yang jualan gado-gado. Ada yang jual gorengan. Ada yang jualan cilok. Semacam makanan cilok itu bukan cilok. Macam-macam. Mungkin kalau dilihat dari jajanan tepi sungai bisa dilihat variasinya. Ada dokumentasinya. Gitu. Dan ini menjadi pusat jajanan tepi sungai Mantarena. Gitu. Dan di sana juga tumbuh kafe-kafe yang memang kita bantu untuk dicarikan CSR-nya sebagai semacam kayak anak asuh itu. Untuk dibuatkan kafe-kafe kecil. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah memasukkan proposal ke Kopi Oplet, mudah-mudahan mudah-mudahan dapat terrealisasi terkait dengan kopi-kopi di sini. Dan di sana juga dagangan-dagangan yang memang sudah
enak juga, alhamdulillah. Ya, Masyarakat sudah sangat mengenal, dan kemarin ada terkait dengan kolaborasi itu dari Universitas Indraprasta, ada pelatihan yang serba talas. Sate talas, pengelolaan talas ya, gitu ya. somai talas, semua talas, karena potensi Bogor itu talas. Jadi mereka mencoba untuk memberikan suatu pembelajaran olahan dari segala macam makanan yang berupa talas. Bubur talas. Gak bosan Bu talas semua? Pokoknya semua dari talas. Dan ini supaya ada macam variatif ya, variasi masyarakat pelaku UMKM. Iya. Artinya itu untuk mungkin mereka yang kondisinya saat ini sedang menganggur atau kaum ibu begitu ya Bu ya, yang ditawarkan di program ini begitu. Iya. Oke. Itu terus untuk kesehatan ya tadi terkait dengan ODF, perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan DBD Bu masih tinggi loh Bu Bogor Bu. Itu gimana? Terus, nah terkait DBD ini kan sebetulnya kan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam dimana masyarakat jentik nyamuk itu hadir dalam air yang bersih, bukan air yang kotor. Betul. Nah ini juga ada sosialisasinya. Jadi masyarakat dengan perilaku hidup bersih otomatis akan mengurangi daripada dampak-dampak seperti itu. Terus lagi terkait bagaimana menciptakan rumah sehat sambil diedukasi masyarakatnya. Terus lagi khususnya pada stunting. Nah kita sambil menyisir, ada nggak nih balik yang stunting? Ternyata alhamdulillah mereka pada sehat-sehat semua. Oke. Nah, yang menangani itu nanti Dinas Kesehatan begitu, Bu? Iya. Kita berikan data pada Dinas Kesehatan yang membantu memberikan suatu sosialisasi pemahaman, tapi tetap mungkin ikut mendampingi. Karena agar mengetahui sampai sejauh mana penanganan kumuh ini berimbas pada kolaborasi, keberhasilannya, dan ini menjadi bahan evaluasi agar juga dapat memonitoring nantinya terhadap memasukkan pada aplikasi penanganan terkait dengan penanganan kumuh melalui sistem aplikasi si Pranata yang pada fitur berbagai pisang. Ya memang artinya harus didampingi karena bisa aja kan Bu ada ego-ego sektoral gitu ya. Jadi Perumkim harus tetap mengontrol itu. Bu, katakan di yang Mantarena tadi, katakan dia sudah kita sudah cap dia non kumuh atau bagaimana Bu? Ya, bisa karena dibilang begitu ada gerobak sapisan sudah tertangani, berarti yang bersangkutan adalah sudah 7 indikator sudah tertangani, kolaborasi sudah ada. Sehingga menciptakan ini perlu tinggal ada evaluasi lagi. Kan evaluasi ini kan ada jangka pendek, ada jangka menengah dan jangka panjang. Semua setiap kali penanganan kumuh seperti itu. Jangka pendek evaluasinya seperti yang sudah kita lakukan adalah awal, pertengahannya kita selalu mengingatkan seperti supaya tetap mengikuti apa yang sudah diberikan oleh tadi dinas-dinas yang ada yang sudah memberikan sosialisasi tadi. Karena kan pertanyaannya kemudian setelah mereka ya katakan sudah bisa dibilang sudah bebas kumuh begitu ya. Tindak lanjut atau pertanggungjawaban dari masyarakat itu sendiri seperti apa? Ini kemudian tidak merawat, kembali kumuh bisa seperti itu Bu? Itulah masyarakat, Pak Rizky. Jadi masyarakat ini selalu sering diingatkan dan harus sering diberikan suatu edukasi. Sebetulnya begitu kita sudah program masuk, sudah selesai, mereka harus mandiri. Tapi karena program ini kan cuman berapa bulan sih masuk, tapi perilaku mereka sudah bertahun-tahun. Nah, merubah karakter ini yang memang harus diingatkan terus. Makanya tadi ada pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan ekonominya yaitu di sana supaya menjadi kampung tematik. Pemberdayaan sosialnya bagaimana untuk pencegahan kumuh dapat meminimalisir atau untuk pencegahan umumnya itu ada. Jadi ini harus ada penguatan ini. Tapi kalau mereka tidak diberikan suatu endingnya pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, mereka kan semua terkait kumuh ini kan bagaimana masyarakat tersebut harus berdaya. Kalau masyarakat di sana tidak berdaya, pasti akan terjadi kumuh lagi. Minimal kalau ini kita itu mereka sudah punya rasa, oh nanti ada yang mengunjungi di sini.
Jadi pencegahan kumuhnya minimal dibandingkan tahun-tahun ataupun sebelumnya lebih dapat dirasakan lah manfaatnya terkait dengan penanganan kumuh ini oleh masyarakat. Bu, kita tadi sudah bicara tentang penanganan kawasan kumuh. Nah, saya pengen tanya di kawasan yang non kumuh lah begitu, Bu. Iya. Redaksi kami beberapa kali masuk keluhan begitu dari masyarakat tentang prasarana sarana di permukiman yang tidak bisa diperbaiki karena belum diserah terimakan, Bu, dari pengembangan. Ini bicara soal perumahan, Bu, ya. Perumahan yang kumuh. Perumahan statusnya perumahan teratur. Perumahan teratur ya statusnya. Iya, perumahan yang dikerjakan oleh developer. Ya, karena kan jalannya rusak, masyarakat nggak bisa benerin karena kan belum serah terima begitu. Ya. Nah, ini tanggung jawabnya siapa? Kami harus mengadu ke siapa? Begitulah kira-kira. Ya, terima kasih Kak Desi. Ini memang kami pun sedang menggenjot terkait dengan perwali ini, dan perwali ini sudah selesai, yaitu perwali nomor 5 tahun 2000 Perda nomor 5 tahun 2004. Tentang apa, Bu? Tentang perwali nomor Perda nomor 5 tahun 2024. Oke. Yaitu tentang serah terima PSU. Oke. Ya. Dan tapi ini harus ada tindak lanjutnya dalam breakdown-nya, yaitu perwali terkait dengan nanti isi perwali ini adalah kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Iya, iya. Nah, teknisnya, lebih ke teknisnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan Pak Deddy Rahim cepat dilantik sehingga ini bisa langsung ditandatangani oleh Pak Deddy Rahim sehingga kita bisa langsung action dalam penanganan terkait dengan serah terima PSU. Nah, kondisi di lapangan ini kan kalau untuk serah terima PSU itu kan yang pertama ada beberapa permasalahan. Iya. Nah, beberapa permasalahan atau kalau dibilang permasalahan yang terjadi dalam serah terima PSU ini, itu yang pertama adalah tidak ditemukannya dokumen set plan atau set plan hilang. Iya, iya. Nah, developernya udah kemana begitu ya? Udah kemana? Kita cari di arsip, kita cari pengembang, atau kita cari warga masyarakat siapa tahu nyimpen gitu. Nah, itu terkadang kita harus pelan untuk mencari dokumen ini. Iya, iya. Karena di arsip kita sendiri juga di Disperumkim ini ya ternyata juga set plan-nya banyak yang kececer. Ya memang ini kesalahan daripada awal dahulu yang memang menjadi tugas kita. Jadi mohon maaf kepada warga masyarakat. Terus lagi yang kedua, pengembang tidak diketahui keberadaannya. Jadi perumahan itu ditinggalkan begitu saja, belum diserah terimakan, tapi pengembangnya sudah tidak ada. Gitu. Nah, keberadaannya sudah ada. Nah, kewajiban kita di Disperumkim adalah yang pertama ya jangan percaya begitu saja, tapi mencari. Mencari, terkadang keberadaannya sudah ada, ternyata yang bersangkutan membuat perumahan di Tangerang, membuat perumahan di Karawang. Ini seperti yang terjadi pada waktu itu, pengembang sudah tidak ada. Perumahan Pasir Mas. Ya. Itu pengembang sudah tidak ada, tapi setelah kita cari ternyata ada di Jakarta. Dan yang bersangkutan sedang mengerjakan salah satu perumahan yang ada di Tangerang kalau nggak salah, atau di mana gitu. Dan ini kan kita juga nggak bisa serah terima ke sana. Terus PSU sudah tidak sesuai dengan rencana tapak atau set plan. Nah, ini kondisinya PSU sudah banyak beralih fungsi. Seperti contohnya, masyarakat ini kan tidak tahu kalau kalau RTH itu tidak boleh dijual belikan atau tidak boleh dibeli. RTH ini contoh taman di dalam perumahan gitu, Ibu ya? Ada taman gitu taman di sampingnya rumah, terus di sampingnya tanah RTH taman. Nah, masyarakat kan kepengen meluaskan rumahnya. Bilang sama pengembang, dibangun aja gitu. Saya beli aja ini. Nah, kalau pengembang yang nakal, ini kan bisa dibeli. Iya. Sedangkan kita yang punya kapling tidak tahu gitu. Nah, begitu pas serah terima, ternyata itu sudah jadi kamar. Nah, itu kejadian seperti itu, dan itu tidak satu, banyak. Banyak, Ibu. Ya. Terus lagi, nah itu salah satu yang kenapa tidak bisa diserah terimakan, karena memang tidak sesuai. Atau mungkin lokasi RTH sudah beralih fungsi menjadi misalnya
tempat jualan. Iya, bangunan apa bengkel atau atau apa. begitu ya. Iya. Nah, terus lagi, nah itu tidak bisa kita serah terimakan. Karena apa? Karena seandainya kita serah terimakan, tidak sesuai dengan set plan, itu berarti ada kerugian aset. Iya. Ada kerugian negara yang akan diserah terimakan. Dampaknya kan akan hukum. Iya. Terus lagi, ada lagi. Pengembang tidak mampu lagi memperbaiki PSU. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini yang terjadi akibat terhambatnya serah terima PSU. Untuk itu makanya tadi kami memperbaiki perda. Kami sepakat Kang Rizky kemarin. Karena perdanya tidak bisa leluasa kami untuk bergerak menuju pada arah serah terima. Daripada nanti kita bantu serah terima ada kerugian negara, kami maunya tolong, ternyata kami kasus hukum secara sebagai pejabat ya. Nah, akhirnya kami membuat perda baru, merevisi perda baru, yaitu Perda nomor 4 tahun 2024, yaitu terkait serah terima PSU. Tapi perda ini juga tidak bisa berdiri sendiri, karena ada permasalahan-permasalahan tadi yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalnya permasalahannya sudah ada di lapangan, ternyata taman atau RTH menjadi kapling, masuk ke dalam kapling, bagaimana solusinya? Iya, penyelesaiannya seperti apa? Nanti diperwali begitu. Oke, teknisnya lah. Nah, teknisnya, apakah nanti di situ ada pergantiannya berupa besaran NJOP dengan luasan, atau mungkin berganti dengan tanah, tapi dengan besaran biaya yang NJOP sama, yang di situ sama. Kita menerima tanah tapi dengan luasan dan harga yang sama di mana yang sudah dia pergunakan. Itu nanti diatur di perwali. Dan perwali itu nanti yang akan membantu kami untuk mempercepat terkait serah terima PSU. Iya. Artinya serah terima PSU, artinya ketika PSU sudah diterima Pemkot itu menjadi aset kan Ibu ya? Iya, aset pemerintah Kota Bogor. Oke. Menjadi aset pemerintah Kota Bogor. Dan secara idealnya aset pemerintah Kota Bogor itu diserah terimakan oleh pengembang kepada kita itu dalam bentuk sudah bersertifikat. Dalam bentuk sudah bersertifikat. Nah, apabila tadi kalau akan dilakukan serah terima yang mungkin permasalahan-permasalahan yang memang kita atur dalam perwali nanti, nah itu nanti terkait sertifikatnya yang menanggung pemerintah Kota Bogor. Iya. Oke, Bu Esti, kemudian kondisinya yang belum serah terima itu seperti apa Bu? Kayak misalkan warga pengen memperbaiki jalan di dalam perumahannya itu seperti apa Bu? Kemana harus mengadu? Ya. Selama belum diserah terimakan, kami juga tidak bisa memberikan bantuan pelayanan perbaikan drainase dan jalan pada masyarakat. Nah, ya kami mohon maaf, mungkin belum bisa mengarah dalam pelayanan tersebut. Tapi insya Allah melalui perda dan perwali ini kami akan lakukan percepatan. Kita kejar ya? Di tahun ini Bu, perwali? Iya. Oke. Kita sudah menggodok dan insya Allah dengan waktu tidak terlalu lama Pak Dede dilantik dan langsung kita sodorkan perwali tersebut agar kami berjalan cepat dalam penanganan serah terima PSU tersebut. Termasuk penyediaan lahan makam Bu sedikit aja, seperti apa Bu? Penyediaan lahan makam itu adalah sebagai dasar persyaratan dalam pembuatan set plan pengembang. Dan itu dilakukan sebesar ataupun yang itu adalah 2% dari luasan tanah yang dimohon. Iya. Dan itu berdasarkan NJOP yang sudah ditentukan. Kita biasanya kan rekomendasi minta ke kita ya tanah makam tersebut titiknya ada di mana, besarannya berapa. Itu satu, kita langsung merekomendasikan bahwa berdasarkan kita minta rekomendasi berapa NJOP di lokasi tersebut dari Bapenda. Iya. Nah, NJOP tersebut sebagai dasar penentuan berapa besarannya harga TPU tersebut. Dan juga untuk lokasi makam itu sudah ada penunjukan lokasinya melalui SK Wali Kota. Yaitu ada di lokasinya kalau kita itu kalau nggak salah ada 5, Situ Gede, Cimakpar,
Kayu Manis, terus lagi Mulia Harja, dan 4 ya, 4 atau 5? 4. Oke. Situ Gede, Mulia Harja, Cimapar, Kayu Manis. Oke. Itu sudah lokasi pemakamannya di situ. Nah, dengan Perwali ini nanti pengembang bisa menyetorkan dananya seluas yang tadinya kan harus menyediakan lahan di lokasi 4 lokasi salah satunya itu. Nah, dengan adanya perda yang baru itu nanti pengembang bisa memberikan berapa besaran berdasar senilai lokasi yang memang sudah dapat rekomendasi berdasarkan NJOP dari Bapenda tadi dan hitung luasannya berapa. Gitu. Jadi tidak harus mencari tanah dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa mencari tanah, ya enggak untuk membayar ke besarannya tersebut. Semoga bisa menjadi win-win solusi, Bu ya. Semoga bisa menjadi win-win solution khususnya pada para investor yang mau menjadi pengembang. Tapi yang nakal-nakal kita kejar kan, Bu. Iyalah harus. Kasihan masyarakat, tinggalkan begitu saja. Dan Perumkim kolaborasi dengan APH begitu? Ya. Dari tahun 2024 kami mencoba pendampingan dari kejaksaan. Jadi pengembang-pengembang yang langsung kita sodorkan ke kejaksaan agar dipanggil, diberikan suatu penekanan aturannya. Oke. Bu Esti, terakhir deh, pertanyaan terakhir Bu ya. Nanti saya pengen bahas lagi diskusi lebih dalam terkait yang PSU ini Bu di Kota Bogor. Tapi nanti di sesi berikutnya. Pertanyaan saya terakhir Bu, ini kan kita masih di musim peralihan nih Bu, dan cuacanya masih nggak menentu, ekstrim. Pantauan Perumkim untuk pohon-pohon kan masih ada dikit ya Bu ya. Kota Bogor ini kan sering kali Bu terjadi di setiap musim peralihan seperti ini, pohon tumbang dan korban. Kondisinya sekarang seperti apa Bu? Terkait pohon, kita itu setiap hari melakukan mitigasi, pemangkasan, perapihan, yaitu 4 tim yang bergerak, yaitu yang tersebar di 6 kecamatan. Memang kita sebetulnya satu kecamatan satu idealnya ya, atau kecamatan misalnya yang barat, yang sekiranya memang banyak itu barat dan selatan itu bisa 2 gitu. Tapi kita akan menyesuaikan terkait dengan anggaran APBD yang ada nantinya, mudah-mudahan tim ini bisa menjangkau ke titik-titik yang memang yang tadinya hanya 4 tim bisa jadi 6 tim. Iya. Kami selalu melakukan mitigasi dan namanya pohon ya, kita sudah melakukan sedemikian rupa, namun terkadang saya suka serasa sedih juga. Kenapa Bu? Masih ada juga pohon yang ini kan enggak, tapi patah gitu, dahannya patah, dan patah nyatuin. Padahal kalau dilihat dari segi ininya kita sudah ada mitigasi ke sana. Tapi tidak henti-hentinya kita juga karena memang kondisi alam Kota Bogor ini yang memang dengan petirnya, dengan hujannya seperti ini. Saya sampaikan juga untuk selalu melaksanakan rutinitas, ngecek kembali khususnya kepada pensurvei tanaman ini untuk pohon-pohon ini untuk secepatnya untuk dapat dilakukan mitigasi atau puring ataupun pemangkasan dan lain sebagainya. Dan ini yang memang yang bahaya itu kalau pas antara musim kemarau dan peralihan seperti sekarang ini Bu. Betul. Prioritas daerah mana Bu? Ini Jalan Abdullah bin Nuh prioritas termasuk juga. Iya. Cuman kewenangannya menjadi kewenangan nasional. Ini nasional. Jadi kita kalau mau rapi-rapi harus izin ke balai dulu. Oke. Nih terus kalau Pajajaran paling Pajajaran yang sebelah setelah Belandang Siang. Gitu. Oke. Ini juga rentan pohonnya karena pohonnya banyak yang mudah patah. Patah ya. Sudah atau sedang atau bagaimana Bu? Akan Bu daerah sini Bu? Ada sebagian sudah, ada sebagian belum. Belum mungkin karena yang sudah tinggi lagi. Oke. Ya kita berharap bisa lebih ini lagi Bu, karena kita khawatir kan di kondisi sekarang di musim peralihan ini jangan sampai ada korban begitu Bu Esti ya. Iya, ya kita selalu, dan saya mengingatkan juga kepada warga masyarakat Kota Bogor ya, kalau hujan jangan berteduh di bawah pohon, karena walaupun pohon itu
berKTP hijau, tapi ada juga yang bisa patah atasnya gitu. Iya. Terus untuk dicintai pohon jangan dipaku-paku. Iya. Ya, karena pohon Karena bekas. itu dipaku kalau sudah apalagi pakunya sekarang saya juga cukup kaget. Iya. Paku ada yang 10 meter. Bukan 10 meter, 10 cm, Iya. 15 cm. Dan itu kalau sudah masuk ke kombium itu akan merusak nanti. Akarnya jadi jamur, jadi busuk nanti kropos di dalam. Jadi mohon untuk yang senang maku-maku di pohon. Ya bekas pilkada kemarin, Bu. Pada kampanye kan pasang-pasang di itu. Jadi pohon. saya suka, waduh ini gimana? Karena mau cabut juga bukan kewenangan kita nyapu. Sebenarnya ada aturannya sih kalau namanya pohon. Kita berhak untuk nyapu, cuman takutnya efek politisnya yang kita nggak kuat. Iya. Gitu. Nah ini untuk warga masyarakat saja supaya tidak memaku-maku di pohon. Nah, saya berpesan karena kombium itu sangat penting sekali. Mau di bawah, misalnya maku nih, masang itu terpal. Iya. Nah itu kan merusak akar masuk ke kombium, akar sebelahnya yang kecil itu akan menjadi pembusukan dan Rapuh, masuk Bu, ke dalam. Nah, ini kita juga sedang mencoba nanti penganggaran terkait alat sesno yang untuk mengecek kombium dalam. Pohonnya sehat tapi ternyata kombiumnya di dalamnya sudah rapuh. Iya, kalau gitu ditebang, Bu. Kalau memang kan ada kalau sudah masuk ke kombium yang dalam, ya berarti itu dalam pengawasan menjadi KTP kuning. Oke. Tapi kalau atau KTP merah gitu. Tapi kalau masih sehat hijau. Gitu. Di pinggir jalan-jalan protokol kita masih ada yang merah, Bu, KTP-nya? Pohon? Sudah tidak ada. Nggak ada ya? Begitu merah langsung kalau di jalan-jalan protokol karena takut imbasnya ke pengguna jalan ke bank. Tapi kalau yang masih kuning, ada yang masih kuning. Biar kita nggak was-was, Bu. Iya. Baik, Bu Esti, kayaknya kita cukup dulu sesi pertama ini, Bu. Nanti kita lanjut di sesi kedua. Mantap sekali, Bu Esti, ini ya, dari urusan permukiman kumuh, perumahan sampai ke pohon gitu ya. Iya, alat senograf ini sangat kita perlukan ini. Oke. Makanya kita belum punya. Kita biasa kerjasama dengan LIPI ya. Dengan mana ya? LIPI ya. IPB. Oke. Dan kita mudah-mudahan kita dapat alatnya sehingga bisa membantu melayani masyarakat. Masyarakat nih misalnya punya pohon yang sudah ini bikin surat, nah kita bisa cek nanti gratis. Oke. Siap. Terima kasih Bu Esti. Sehat selalu, Bu. Semangat di 2025 ini. Harus semangat. Berantas melayani masyarakat. Iya. Berantas kawasan kumuh gitu ya, pengentasan kawasan kumuh Kota Bogor ya. Iya, karena memang banyak masyarakat yang tadi kemiskinan ekstrim yang tinggal di kawasan kumuh. Iya. Baik, terima kasih Bu Esti. Bicara Bogor.